Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video animasi kali ini, saya akan membahas materi ekonomi tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Naila Azahra dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 38. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita masuk kepada ilustrasi tentang perdagangan internasional, agar nantinya teman-teman bisa lebih memahami, tentunya kita harus mengetahui dahulu definisi atau pengertian dari perdagangan internasional ini. Oleh karena itu, yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Jadi, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, dari kesepakatan bersama inilah nantinya suatu negara dengan negara lain bisa menjalin kerjasama. Sehingga kerjasama itu akan membawa kepada kerjasama di bidang lain selain bidang perdagangan ini. Seperti contoh, kerjasama perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Inggris. Seperti halnya, Inggris bisa mengekspor otomotif kepada Indonesia, dan Indonesia bisa mengimpor otomotif tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika Indonesia yang berperan sebagai eksportir nantinya. Nah, agar teman-teman bisa lebih memahaminya, yuk kita simak video ilustrasi berikut. Halo, selamat siang. Selamat siang. Apakah benar ini dengan perusahaan Aston Martin? Iya, benar. Kami dari perusahaan otomotif Indonesia ingin mengimpor kembali produk dari perusahaan Anda. Oh, PT Astro Manufacturing Indonesia. Anda ingin memesan berapa banyak? Apakah seperti beberapa bulan yang lalu? Iya, seperti bulan lalu. Untuk pembayarannya, apakah tetap ingin menggunakan dolar? Iya, masih dengan menggunakan dolar. Apakah untuk pengirimannya ingin seperti biasa menggunakan kapal? Ya, tentu saja. Nanti ekspedisi akan tiba sekitar beberapa bulan ke depan. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Beberapa hari kemudian. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pagi, saya ingin menukarkan uang rupiah saya dengan dolar Amerika Serikat. Nilai tukar untuk rupiah ke dolar Amerika Serikat saat ini adalah Rp15.000. Baik, saya ingin menukarkannya. Baiklah, tunggu sebentar, Bu. Hal ini akan memakan waktu cukup lama. Mohon ditunggu. Baiklah. Beberapa menit kemudian. Ini, Bu, uang penukaran rupiah ke dolarnya. Maaf jika menunggu lama. Tidak apa-apa, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada video ilustrasinya, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu kurs penukaran? Jika belum tahu atau ingin mencari tahu, yuk kita dengarkan penjelasan berikut. Kurs adalah harga suatu mata uang dari suatu negara terhadap mata uang yang berasal dari negara lain. Kurs penukaran terbagi dua. Yang pertama ada kurs jual. Kurs jual merupakan kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk menjual satu unit mata uang asing tertentu. Yang kedua ada kurs beli. Kurs beli merupakan kurs yang dikeluarkan oleh bursa falas untuk membeli satu unit mata uang asing tertentu. Berikut ini adalah beberapa contoh kurs penjualan dan kurs pembelian dari beberapa negara asing ke rupiah. Setelah beberapa bulan kemudian. Selamat siang, apakah benar Anda dari PT Astro Manufacturing Indonesia?
Ya, benar. Selamat siang. Kami dari perusahaan Aston Martin ingin mengantarkan barang atau otomotif yang dipesan dari perusahaan Anda. Oh ya, baik. Saya perwakilan dari perusahaan yang akan mengambilnya. Ini untuk pembayarannya sekalian. Baiklah, saya terima. Untuk pengambilannya di sebelah sana, Pak. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kembali. Jadi, kesimpulan dari ilustrasi di atas adalah adanya kerjasama perdagangan antar negara bisa memenuhi kebutuhan negara tersebut, dan sebaliknya, negara yang mengekspor juga mendapatkan untung, sehingga kedua negara memiliki hubungan saling menguntungkan. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa yang akan didapatkan suatu negara dalam melakukan hubungan perdagangan internasional. Dengan kata lain, manfaat yang akan didapatkan suatu negara tersebut. Yang pertama adalah menumbuhkan persahabatan antar negara. Kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan tiap negara. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mendorong kegiatan produksi secara optimal. Lanjut kepada materi berikutnya, kita akan membahas tentang apa saja hal-hal yang bisa membuat adanya perdagangan internasional. Dengan kata lain, kita akan membahas tentang faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama adalah hemat biaya produksi atau efisiensi. Yang kedua, adanya perbedaan selera masyarakat. Yang ketiga, adanya perbedaan sumber daya tiap negara. Dan yang keempat, keinginan memperkuat kerjasama. Serta yang terakhir adalah kelebihan produk dalam negeri. Lanjut kepada materi berikutnya, kita akan membahas tentang faktor penghambat perdagangan internasional. Jadi, faktor penghambat perdagangan internasional yang pertama adalah terjadinya konflik di suatu negara. Yang kedua, adanya perbedaan mata uang dan nilai tukar. Yang ketiga, perbedaan kualitas sumber daya. Yang keempat, terdapat organisasi ekonomi regional. Yang kelima, pembayaran sulit dan berisiko. Dan yang terakhir adalah terjadinya wabah penyakit di suatu negara. Materi berikutnya kita akan membahas tentang teori perdagangan internasional. Teori yang pertama adalah teori keunggulan mutlak atau absolute advantages. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan mengekspor produk yang memiliki keunggulan mutlak dan mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Teori yang kedua yakni teori keunggulan komparatif atau comparative advantages. Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo and John Stuart Mill. Teori ini berarti bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang jika dihasilkan sendiri mengeluarkan biaya lebih besar. Teori yang terakhir adalah teori Heckscher-Ohlin. Teori ini dikembangkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Mereka berdua menyebutkan bahwa suatu negara melaksanakan perdagangan internasional dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan di bidang teknologi dan faktor produksi. Materi berikutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Di sini terdapat 7 kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan yang pertama, tarif. Tarif merupakan pungutan yang dibebankan pada barang-barang yang diekspor atau diimpor. Kebijakan yang kedua adalah kuota. Kuota merupakan kebijakan membatasi jumlah maksimum dari barang yang dapat diekspor atau diimpor suatu negara pada periode tertentu. Kebijakan yang ketiga adalah larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor berperan meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu, sedangkan larangan impor merupakan batasan atas jumlah barang yang boleh diimpor. Tujuannya
untuk mencegah masuk dan beredarnya komoditas tertentu yang berasal dari negara lain. Kebijakan yang keempat adalah subsidi dan premi. Subsidi merupakan kebijakan dalam bentuk perlindungan atau bantuan terhadap industri dalam negeri. Sedangkan premi adalah pemberian hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri atas keberhasilannya memenuhi target produk. Kebijakan yang kelima adalah devaluasi. Devaluasi ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menurunkan nilai tukar rupiah atas mata uang negara asing. Lalu, kebijakan yang keenam adalah diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan kebijakan pemberlakuan harga jual yang berbeda untuk satu jenis barang yang sama pada segmen pasar yang berbeda. Dan kebijakan yang ketujuh atau yang terakhir adalah dumping. Dumping adalah kebijakan diskriminasi harga dengan menjual barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan di pasar dalam negeri. Kita masuk kepada materi alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Alat pembayaran yang pertama pastinya adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai merupakan pembayaran secara langsung saat penyerahan barang. Di sini kita akan membahas 3 jenis pembayaran secara tunai. Yang pertama ada cek. Cek yaitu bentuk pembayaran tunai berupa surat perintah dari nasabah yang ditujukan kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang langsung ke pihak yang namanya sudah tertera pada cek tersebut. Lalu yang kedua adalah wesel bank atas unjuk, yaitu wesel yang diterbitkan oleh bank domestik dari negara importir yang ditujukan kepada bank korespondennya di negara lain. Yang ketiga adalah telegraphic transfer, yaitu perintah pembayaran yang dikirimkan melalui telegram dari bank dalam negeri kepada bank korespondennya yang di luar negeri. Yang kedua, ada alat pembayaran secara non-tunai. Artinya, alat pembayaran ini dalam perdagangan internasional yang cara membayarnya tidak dilakukan secara tunai. Di sini juga kita akan membahas 3 jenisnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang open account, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah barang diterima oleh importir dan tidak perlu surat perintah pembayaran atau dokumen tertentu. Yang kedua, ada commercial bill of exchange, yakni surat yang ditulis penjual memuat perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa depan. Dan yang ketiga adalah letter of credit, yaitu surat yang diterbitkan bank atau issuing bank atas permintaan dari negara importir, ketika bank yang menyetujui akan membayarkan wesel kepada eksportir. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Neraca pembayaran sering juga disebut dengan the lines of payment atau BOP, merupakan ikhtisar yang tersusun secara sistematis dan memuat seluruh transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pembayaran luar negeri dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Terdapat 3 neraca pembayaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang neraca pembayaran surplus. Hal ini terjadi jika penerimaan dari luar negeri lebih besar daripada pembayaran luar negeri. Yang kedua, ada neraca pembayaran defisit. Terjadi jika penerimaan dari luar negeri lebih kecil daripada pembayaran luar negeri. Dan jenis yang ketiga adalah neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran dalam posisi seimbang ini terjadi jika transaksi pembayaran kepada luar negeri sama dengan penerimaan dari luar negeri. Setelah tadi kita membahas tentang neraca pembayaran, selanjutnya kita akan membahas tentang devisa negara dalam perdagangan internasional. Pengertian dari devisa adalah valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi dalam perdagangan internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, devisa merupakan salah satu alat dan sumber pembiayaan yang penting bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh dari devisa adalah ada mata uang asing, sejumlah emas, dan surat-surat berharga. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yakni dampak negatif yang akan didapatkan suatu negara dalam perdagangan internasional. Dampak negatif yang pertama adalah produk dalam negeri menurun. Perdagangan internasional memicu persaingan industri. Jika suatu negara memiliki produk kualitas rendah dan harga tinggi,
maka negara itu bisa mengalami penurunan permintaan. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin cenderung bergantung pada negara maju. Pasalnya, perkembangan teknologi dan otomotif masih dikuasai negara maju. Akibat dari keterbatasan itu, negara berkembang dan miskin hanya menjadi konsumen atau pemakai barang tersebut. Yang ketiga, industri kecil kurang bersaing. Hal ini disebabkan karena modal yang terbatas menjadi salah satu penyebab industri kecil kurang berkembang. Adanya perdagangan internasional ini justru membuat industri kecil jadi minder. Industri kecil harus bersaing dengan industri nasional yang modalnya terpenuhi, belum lagi ada pemain tambahan dari perusahaan multinasional. Dampak negatif yang terakhir adalah persaingan tidak sehat. Kebijakan yang berlaku di suatu negara seperti dumping, praktik tarif impor yang berkodok melindungi industri, dinilai merusak esensi perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional harus didasari oleh persaingan usaha yang sehat dan peran pemerintah sebagai pengawas kegiatan perdagangan. Nah, itu tadi video ilustrasi dan materi ekonomi tentang perdagangan internasional. Saya harap teman-teman semua bisa memahami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.